Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Ada sebuah animasi viral yang bercerita tentang kehidupan sirkus penuh warna. Yap, bener banget. Itu adalah The Amazing Digital Circus yang sudah Elbrana tonton kemarin, lengkap dengan setiap detil rahasianya. Kamu bisa tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Sesuai janji, kali ini aku akan membahas kisah nyata di balik The Amazing Digital Circus. Karena Elbrana percaya segala sesuatu yang cepat terkenal dan viral pasti memiliki misteri di baliknya. Sekarang ayo like dulu video ini ya. Kalau kamu udah like, komen di bawah aku sudah like. Karena next kita akan bahas mengenai sisi gelap di balik setiap karakter sirkus tersebut. Sekalian kamu tulis teori versi kamu di bawah biar nanti bisa masuk video YouTube Elbrana selanjutnya. Pertama-tama, biar kamu nggak bingung, aku akan menjelaskan dulu nih garis besar dari digital sirkus yang viral ini. Ada seorang anak yang menemukan komputer usang di dalam sebuah ruang misterius. Komputer ini dapat dinyalakan dan terkoneksi secara langsung dengan game berjudul The Amazing Digital Circus. Namanya juga bocil kan, pasti demen banget sama game. Dicobalah game tersebut dan dia mendadak masuk ke dalam dimensi digital. Saat tersadar, anak ini berada di sebuah panggung pertunjukan yang besar. Terdapat beberapa makhluk lain di tempat itu serta seorang berkepala gigi dengan nama Cain yang mengklaim dirinya sebagai pemilik sirkus tersebut. Wah, aneh dan misterius banget kan? Anak ini beralih rupa menjadi karakter berkulit putih pucat dengan kostum seorang jester alias badut penghibur kerajaan. Cain memberi nama anak ini sebagai Pomni dan menuntutnya untuk ikut berpetualang bersama karakter-karakter lainnya. Dari sinilah satu persatu misteri bermunculan. Kita akan bahas semuanya dengan jelas ya. Pomni masih belum terbiasa dengan tubuh barunya serta kenyataan bahwa dia adalah manusia yang terjebak di dalam dunia digital game tersebut. Dia ingat tentang komputer yang ia mainkan sebelumnya dan percaya bahwa perangkat itulah yang menyedotnya masuk ke dimensi digital. Cain berkata kalau Pomni akan tinggal di tempat ini selamanya. Begitu juga dengan karakter-karakter lain yang mencoba meyakinkan Pomni bahwa tidak ada jalan keluar. Tapi Pomni tetap ngotot nih dan terus berupaya untuk mencari jalan keluar. Namun mereka semua menghalangi Pomni agar tidak terjerumus lebih jauh. Maksudnya gimana nih? Oke, kita coba kenalan dulu nih dengan karakter-karakter lainnya. Pertama ada Ragata, seorang boneka buatan tangan yang tenang dan ramah. Dia mencoba untuk mendekati Pomni dan menjelaskan situasi ini dengan baik agar Pomni merasa nyaman di dunia digital dan dapat sesegera mungkin menerima keadaannya. Kedua ada Jax, seorang kelinci ungu dengan wajah yang ekspresif. Sifatnya ambisius, narsistik, dan suka mencari perhatian dengan ucapan-ucapan sinisnya. Karakter yang paling realistis di antara yang lain. Dia ingin menunjukkan kepada Pomni bahwa hidupnya akan berakhir di dunia digital seperti yang lainnya. Ketiga ada Zubel, karakter berwujud mainan bongkar pasang ini memiliki sikap cuek seperti Squidward dan tidak ingin direpotkan dengan permainan tak berguna. Dia sudah menerima fakta bahwa dirinya bukanlah manusia lagi dan tidak akan bisa keluar serta ingin hidup tenang di dunia digital. Keempat ada Gangle, karakter bertubuh pita dan berwajah topeng pantonim ini memiliki sifat yang berubah-ubah sesuai dengan topeng yang dikenakan. Karakter yang ragu-ragu namun cukup realistis dengan menerima keadaannya sebagai penduduk dunia digital selamanya. Kelima ada Kinger, pion catur yang merepresentasikan dunia Wonderland. Dia sangat pesimistik dan takut dengan semua hal di dunia digital. Namun dia sudah menerima fakta bahwa dunia digital adalah tempat tinggalnya sekarang. Keenam ada Cain. Aku bisa katakan bahwa Cain ini adalah Tuhan atau dewa di dunia digital tersebut. Dia mampu memperbaiki kerusakan, menciptakan objek baru dan berteleportasi sesuai keinginan. Subscribers Elbrana mendefinisikan Cain sebagai AI alias kecerdasan buatan yang pintar karena mampu mengontrol dunia digital secara penuh dengan otaknya. Dan yang terakhir ada Kavmo, seorang badut sirkus yang nampaknya mengalami kejadian buruk hingga membuat tubuhnya terabstraksi menjadi sosok hitam mengerikan. Seluruh karakter ini akan terhubung satu sama lain hingga menciptakan sebuah cerita yang penuh dengan misteri. Elbrana akan coba tarik benang merahnya ya. Intinya, game digital sirkus yang ada di komputer itu adalah portal menuju dimensi digital, di mana tidak satupun yang dapat keluar dari dimensi tersebut. Bisa dikatakan kalau karakter-karakter di dalamnya kecuali si Cain adalah manusia asli yang terjebak di dunia digital itu. Mereka masih memiliki
memiliki beberapa ingatan dan kebutuhan selayaknya manusia asli. Itulah sebabnya Pomni masih memiliki sikap kebingungan gitu dan hasrat untuk segera keluar dari tempat tersebut sebagai bentuk perlindungan diri. Karakter-karakter lainnya seperti Ragatha, Jack, Zubel, dan lainnya juga mengalami hal serupa saat pertama kali masuk ke dunia digital. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya menyerah dan mulai menerima fakta bahwa hidupnya kini terjebak di dunia digital selamanya. Mereka tidak akan merasa lapar, haus, sakit, dan kelelahan. Tapi di sisi lain, mereka juga tidak akan pernah bisa merasakan kebebasan. Cain yang adalah pemilik sirkus merupakan dalang di balik semua ini. Dia adalah entitas digital misterius yang memiliki kemampuan untuk mengontrol sekaligus membuka portal dimensi agar dapat menarik masuk manusia-manusia dari dunia nyata. Salah satu korbannya adalah Pomni yang kini menjadi salah satu penduduk dunia digital. Apa sih yang akan mereka lakukan di tempat tersebut? Secara sederhana, mereka bertugas untuk mengisi kekosongan sirkus dengan permainan-permainan yang atraktif seperti berburu glowings, menciptakan pertunjukan, dan lain sebagainya. Ini semua adalah upaya yang dilakukan oleh Cain agar dunia digital miliknya menjadi lebih hidup dan dia memiliki teman yang terkurung dalam dunia itu selamanya. Gila, merinding banget kan? Kamu tahu Kofmo? Badut sirkus ini mulanya juga korban sama seperti Pomni. Namun saat dia mencoba menerima kenyataan bahwa dia tidak akan bisa kembali lagi ke dunia nyata, si Kofmo malah secara tidak sengaja melihat penampakan pintu keluar. Dia mengira itu adalah pintu menuju dunia nyata. Dari sinilah Kofmo semakin stres dan kepikiran. Pikirannya mencoba untuk tidak menerima fakta ini dan memaksa agar dapat keluar dari dunia digital secepatnya. Hal ini menjadikan dirinya semakin tidak stabil hingga membuatnya mengalami abstraksi, semacam energi destruktif berwarna hitam yang membuatnya menjadi ganas seperti virus. Itulah sebabnya di awal Cain menasehati Pomni untuk segera menerima kondisinya saat ini dan tidak terlalu banyak memikirkan tentang jalan keluar karena memang tidak ada. Ini semua Cain lakukan agar dirinya tidak bernasib sama seperti Kofmo. Begitu juga dengan Ragatha dan Jax yang mencoba memberitahu Pomni untuk tidak terus-terusan mencari-cari jalan keluar hingga pikirannya tidak stabil seperti Kofmo. Wah gila, manipulatif banget ya. Pomni yang awal mulanya adalah manusia harus dipaksa menerima takdirnya sebagai makhluk digital yang tidak akan pernah bebas keluar. Kalau kamu gimana? Apakah kamu mau menjadi bagian dari digital sirkus ini? Kalau kamu jadi Pomni, apa nih yang akan kamu lakukan? Coba komen di bawah ya. Subscriber Elprana memberikan sebuah teori. Ingat gak tentang Kofmo yang berubah menjadi virus hitam? Dia terabstraksi karena terlalu memikirkan cara untuk keluar kan? Akhirnya dia stres banget nih di dunia digital hingga tidak bisa mengontrol dirinya lalu berubah menjadi terabstraksi. Nah, si Cain itu tuh udah menyadari ini dari awal. Itulah kenapa Pomni sengaja dimasukkan ke digital sirkus untuk menggantikan Kofmo. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kofmo kan badut sirkus dan Pomni adalah badut kerajaan. Sama-sama badut. Saat karakter-karakter ini berjalan di lorong, nampak foto karakter lain di pintu yang sengaja dicoret, menandakan bahwa karakter-karakter itu sudah pernah terabstraksi sebelumnya lalu digantikan dengan karakter-karakter baru yang sekarang ini. Abstraksi Kofmo pun dibuangkan oleh Cain ke dunia bawah. Terlihat juga nih makhluk-makhluk abstraksi lainnya yang menumpuk menjadi satu. Ya ampun, merinding banget. Cain adalah entitas yang sebenarnya jahat, yang ingin mengambil banyak korban manusia dari dunia nyata untuk ditarik masuk menjadi pion permainannya. Coba deh tulis teori versi kamu di bawah ya, nanti akan kumasukkan ke video berikutnya. Setelah aku menyelidikinya lebih lanjut, ternyata ada loh kisah nyata di balik di Amazing Digital Circus ini. Pada tahun 1992 di Colorado, Amerika Serikat, ada orang berusia 8 tahun bernama Ronald yang baru saja diberikan konsol game di hari ulang tahunnya. Saat itu lagi populer banget sebuah game bertemakan pertunjukan berjudul Sirkus Charlie. Itu adalah minigame sederhana yang mengharuskan seorang karakter badut untuk melakukan pertunjukan atraktif di gedung sirkus spektakuler. Nah, si Ronald ketagihan nih. Dia memainkan game itu terus-menerus. Orang tua mulai khawatir dan masuk ke kamar Ronald untuk menyuruhnya berhenti bermain. Kamu tahu, di kamar Ronald hanya tergeletak pakaian dan rambut dari Ronald. Tubuh Ronald menghilang entah kemana. Bener-bener cuma baju dan rambut aja yang ada di meja komputer di kamarnya. Gila, merinding banget kan? Polisi dan detektif se-Colorado dikerahkan untuk menyelidiki hilangnya Ronald. Selebaran
orang hilang disebar di televisi dan jalan-jalan. Namun hingga 6 bulan sosok Ronald tidak kunjung ditemukan. Pada akhirnya orang tua Ronald pun mulai pasrah dan menerima kenyataan bahwa Ronald sudah tiada. Pada bulan ke-11, polisi menghubungi orang tua Ronald dan melaporkan bahwa Ronald berhasil ditemukan. Gila, Ronald tuh muncul kembali tapi dalam wujud yang sudah remaja. Jadi selama 11 bulan menghilang, tubuh Ronald kini berubah menjadi remaja berusia 18 tahunan. Dia kayak membisu, diem aja dan tidak dapat berkata-kata. Dirinya pun nampak seperti trauma. Kamu tahu, saat Ronald ditemukan, dia tuh memakai pakaian badut sirkus secara misterius. Polisi terus melakukan penyelidikan hingga menemukan beberapa foto yang tersimpan di saku kostum Ronald. Ini nih fotonya, gambaran mengerikan dari sirkus misterius yang penuh dengan badut aneh. Ronald mengaku sejak usianya 8 tahun, dia dipaksa untuk terus bekerja di sirkus tersebut. Dulu sekali saat memainkan game sirkus Charlie, dia melihat ada kilatan cahaya terang dan tahu-tahu dia berada di sebuah tempat seperti pertunjukan sirkus. Di sana dia dipaksa untuk memakai kostum badut dan harus bekerja non-stop menghibur makhluk-makhluk tak kasat mata di bangku penonton. Ya ampun, gila sih. Cerita ini berasal dari forum penggemar dan mereka mempercayainya sebagai kisah nyata. Ada yang berkata kalau dia masuk ke dalam dimensi lain. Beberapa juga meyakini kalau ada perbedaan waktu antara dimensi tersebut dengan dunia nyata, sehingga Ronald menjadi lebih dewasa saat kembali ke dunia aslinya. Apakah benar bahwa kejadian ini menjadi referensi di Amazing Digital Circus? Dunia digital tuh beneran ada nggak sih? Coba tulis pendapat kamu di bawah ya teman-teman. Oke deh, sampai jumpa.